Selama ini kita kenal Minangkabau dengan adatnya yang kuat, kental, dan matrilineal. Tapi di sisi lain, Minang juga identik dengan Islam yang sangat taat. Katanya adat Minang itu basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Tapi kenyataannya banyak orang Minang yang bingung harus ikut adat atau ikut syariat. Ada yang bilang adat lebih kuat, ada yang bilang syariatlah pangkalnya. Bagaimanakah fakta sebenarnya? Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Erudet Official. Ruang kecil tempat kita ngobrol santai tentang budaya. Di video kali ini kita akan mengobrolin sesuatu yang mungkin sering jadi pertanyaan atau bahan perdebatan seru di warung kopi, di meja makan, atau di grup WhatsApp keluarga kita, yaitu tentang adat Minang yang katanya lebih kuat dari syariat Islam. Nah, biar nggak salah paham, kita bakal kupas tuntas fakta-fakta mengejutkannya. Tapi ingat ya, ini obrolan santai. Jangan dibawa tegang, kita diskusi, bukan debat kusir. Sebelum kita bahas lebih jauh, kita harus samakan dulu pemahaman apa itu adat dan apa itu syariat. Adat dalam konteks Minangkabau bukan cuma soal pakaian atau upacara adat saja. Adat itu sistem hidup, nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat secara turun-temurun. Mulai dari cara menikah, cara berbicara, bahkan cara mengatur warisan. Sementara syariat adalah hukum Islam yang mencakup aturan-aturan ibadah, muamalah, hukum waris, hukum pidana, dan lain-lain. Di Minangkabau sering terjadi anggapan bahwa adat lebih kuat dari syariat. Anggapan ini bukan muncul tanpa sebab. Ada beberapa hal yang bikin orang mikir begitu. Yang pertama, kuatnya sistem matrilineal. Minangkabau adalah masyarakat yang menganut sistem matrilineal terbesar di dunia. Tanah pusako diwariskan ke anak perempuan. Gelar adat disandang oleh mama, tapi perempuan punya peran sentral dalam rumah gadang. Ini berbeda sekali sama syariat Islam yang dominan patrilineal, yang garis keturunan dan warisan mayoritas ke laki-laki. Yang kedua, peran mama. Mama itu paman dari pihak ibu, punya peran sangat besar dalam kehidupan kemenakannya, terutama kemenakan perempuan. Keputusan-keputusan penting di keluarga atau nagari seringkali harus melibatkan mama. Ini kadang terasa lebih dominan daripada peran ayah kandung yang secara syariat adalah kepala keluarga. Yang ketiga, prosesi adat yang sangat sakral dan rumit. Mulai dari acara pernikahan, batagak gala, sampai pengangkatan nenek mama. Semua ada aturannya sendiri. Ada prosesinya, ada ritualnya. Kadang ritual ini dianggap lebih ribet dan lebih diutamakan daripada ibadah-ibadah syariat. Nah, dari sinilah kemudian muncul pertanyaan besar. Apakah adat Minang lebih kuat dari syariat? Mari kita bedah lebih dalam. Sebelum kita buru-buru ngejudge, kita harus pahami dulu filosofi dasar orang Minang. Ada pepatah legendaris yang bilang, adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Syarak mengato, adat memakai. Artinya, adat bersendikan syariat, syariat bersendikan kitabullah. Syariat mengatakan, adat memakai. Pepatah ini bukan sekadar pajangan di dinding rumah gadang. Ini adalah jiwa dan roh peradaban Minang. Artinya, adat Minang itu dibangun di atas fondasi syariat Islam. Kalau ada adat yang jelas-jelas bertentangan sama syariat Islam, berarti itu bukan adat yang benar menurut filosofi ini. Mungkin itu cuma kebiasaan yang keliru atau penyimpangan. Makanya istilahnya Islam datang, adat berguru. Islam tidak menghapus adat, tapi menyempurnakannya. Contoh paling nyata adalah sistem pewarisan tanah pusaka. Memang secara syariat warisan dibagi berdasarkan aturan faraid.
Tapi di Minang, tanah pusaka itu harta kaum, bukan perorangan. Dia diwariskan secara matrilineal untuk menjaga keutuhan kaum dan agar perempuan punya pegangan hidup. Ini sebenarnya bukan berarti bertentangan sama syariat, tapi ke arah kebijakan lokal yang disesuaikan dengan kondisi sosial Minang. Selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, ulama-ulama Minang pada zamannya membolehkan. Mereka berpandangan bahwa tanah pusaka itu bukan warisan dalam pengertian umum, tapi lebih sebagai hak pakai untuk kelangsungan hidup kaum. Kadang kita cuma lihat permukaannya saja. Padahal kalau kita gali lebih dalam, banyak praktik adat Minang yang justru sangat sejalan, bahkan menguatkan nilai-nilai syariat Islam. Fakta pertama, musyawarah mufakat. Di Minang, keputusan itu nggak diambil sendiri-sendiri. Selalu ada musyawarah mufakat di antara nenek mama, alim ulama, cadia pandai, dan budo kanduang. Ini sejalan sama prinsip syura dalam Islam. Nabi Muhammad SAW sendiri selalu bermusyawarah dalam mengambil keputusan penting. Jadi prinsip demokrasi yang ada di Minang ini justru sangat Islami. Fakta kedua, hormat kepada ibu. Sistem matrilineal memang menempatkan ibu sebagai sentral. Ini juga sejalan dengan ajaran Islam yang sangat menghormati dan memuliakan ibu. Ada hadis terkenal yang bilang surga itu di bawah telapak kaki ibu. Jadi penghormatan kepada ibu dalam adat Minang ini justru menguatkan ajaran Islam. Fakta ketiga, spirit gotong royong. Atau dalam pepatah Minang, manungkui samo rendah, menjunjung samo tinggi. Adat Minang sangat menjunjung tinggi kebersamaan, tolong menolong, dan gotong royong. Dalam Islam juga diajarkan untuk saling membantu dalam kebaikan dan takwa. Ini adalah cerminan dari semangat persaudaraan antara ukhuwah Islamiyah. Fakta keempat, pentingnya pendidikan agama. Coba diperhatikan di setiap nagari di Minang, pasti ada surau atau masjid yang aktif. Dulu surau itu bukan cuma tempat ibadah, tapi juga pusat pendidikan agama. Anak-anak Minang dari kecil sudah diajarkan mengaji dan ilmu agama. Ini menunjukkan bahwa pendidikan agama itu prioritas dalam masyarakat Minang. Artinya adat justru mendukung penyebaran dan pengamalan syariat. Fakta kelima, pakaian adat yang syar'i. Kalau kita perhatikan, pakaian adat perempuan Minang seperti baju kurung dan tingkulua itu sangat menutup aurat dan sopan. Ini juga sejalan dengan ajaran Islam untuk berpakaian yang menutup aurat. Jadi adat justru memperindah cara berbusana yang sesuai syariat. Jadi anggapan bahwa adat Minang itu bertentangan dengan syariat seringkali karena kita belum paham betul filosofi dan praktik-praktik adat yang sebenarnya. Di era modern ini seringkali ada gesekan antara praktik adat dan pemahaman syariat yang mungkin lebih literalis atau kaku. Tantangan pertama adalah pemahaman yang dangkal. Kadang ada orang yang hanya melihat sepintas adat tanpa memahami filosofi dan maknanya yang mendalam. Akibatnya mereka langsung menghakimi bahwa adat bertentangan dengan syariat. Padahal kalau digali lebih dalam, justru saling melengkapi. Tantangan kedua adalah adanya adat yang sudah tergerus atau menyimpang. Nggak bisa dipungkiri ada beberapa praktik atau kebiasaan yang mengatasnamakan adat, tapi sebenarnya sudah jauh dari nilai-nilai luhur adat Minang yang asli dan bahkan bertentangan dengan syariat. Ini yang harus kita luruskan. Misalnya praktik-praktik judi atau minum minuman keras yang kadang disisipkan dalam acara tertentu. Ini jelas bukan adat Minang yang benar. Tantangan ketiga adalah peran generasi muda. Penting sekali bagi generasi muda Minang untuk nggak cuma bangga dengan adat, tapi juga paham makna dan bagaimana mengimplikasikannya di tengah tantangan zaman. Mereka juga harus paham syariat agar bisa membedakan mana yang benar dan mana yang keliru. Tapi yang jelas adalah
Filosofi adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah itu tetap menjadi kompas utama masyarakat Minang. Ketika ada perbedaan pendapat atau praktik, rujukannya tetap ke sana. Nah, kita sudah sampai di penghujung obrolan seru kita kali ini. Dari diskusi tadi bisa kita simpulkan bahwa anggapan adat Minang lebih kuat dari syariat itu adalah pemahaman yang keliru dan dangkal. Bahkan bisa dibilang itu mitos yang perlu diluruskan. Faktanya adat Minang dan syariat Islam itu adalah dua sisi mata uang yang saling melengkapi dan menguatkan. Adat Minang itu pondasinya syariat. Syariat itu rujukan utamanya Al-Quran. Jadi nggak ada cerita adat lebih kuat dari syariat. Yang ada adalah adat yang taat kepada syariat dan syariat yang terimplementasikan dalam bingkai adat yang kaya. Tujuan kita sebagai generasi penerus adalah merawat harmoni ini. Pahami adat dengan baik, dalami syariat dengan benar. Jangan sampai kita jadi generasi yang cuma tahu kulitnya, tapi nggak tahu isinya. Jangan sampai kita jadi generasi yang gampang terprovokasi dan membenturkan adat dengan syariat. Karena sesungguhnya keduanya adalah warisan berharga yang harus kita jaga dan lestarikan. Semoga obrolan kita kali ini bermanfaat, bisa nambah wawasan dan membuka pikiran kita semua. Kalau ada yang punya pandangan lain atau pengalaman menarik seputar adat dan syariat di Minang, jangan sungkan buat komentar di kolom komentar. Kita senantiasa terbuka untuk diskusi yang membangun. Oke kawan-kawan, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya channel ini terus berkembang. Tetap kritis tapi tetap santun. See you in the next video.